Swastiastu. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari rekayasa perangkat lunak. Oke, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya dulu. Yang pertama ada Gede Putra Sanjaya, yang kedua saya sendiri, Kada Agus Krisnadana, kemudian Supiana, sama Michael Pratama. Oke, sebelum masuk ke materi, sini materi yang saya pilih adalah incremental model atau incremental development. Sebelum masuk ke materi ini ada beberapa sub yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama, sejarah dan pengertian incremental model, kemudian karakteristiknya, tahapan-tahapan dari incremental, kemudian kelebihan, kekurangan, kendala yang dihadapi, kemudian studi kasus, sama yang terakhir kesimpulannya. Oke, yang pertama langsung aja kita bahas sejarah dan pengertian dari model incremental. Nah, sebenarnya masalah dari model incremental ini adalah masalah yang terjadi pada model waterfall ya. Seharusnya perbaikan dari model waterfall tersebut, di mana model waterfall ini menitik beratkan pada dokumen dan penulisan. Nah, oleh karena itu, pada tahun 1971, Harlan Mills, IBM mengusulkan semestinya pengembangan dari sebuah software harus lebih tepat daripada saat awal pembuatannya. Itu semua dimulai dengan membangun sebuah sistem yang sederhana, tentunya harus mendukung, kemudian memiliki fungsi yang sederhana, kemudian menambahkan dan mengembangkan software tersebut supaya memiliki kemampuan yang lebih baik dari awalnya. Kemudian Harlan Mills menyatakan bahwa seharusnya pengembangan software itu seperti bunga atau pohon yang melewati tahapan-tahapan sehingga akhirnya menjadi bunga atau pohon yang lebih indah. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian model itu yang dikenal dengan incremental model atau incremental development. Nah, setelah itu lanjut ke pengertian dari incremental model. Incremental model tersebut adalah model pengembangan sistem pada software engineering berdasarkan requirement software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model pengembangannya tersebut secara bertahap ya, seperti yang tadi saya bilang. Nah, tapi di lain pihak ada juga yang mengatakan bahwa model incremental ini adalah sebagai perbaikan dari model waterfall dan sebagai standar pendekatan top-down. Setelah pengertiannya, kita lanjut ke contoh penggunaan dari incremental model tersebut. Misalnya, perangkat lunak pengolah kata yang dikembangkan dengan menggunakan paradigma penambahan akan menyampaikan manajemen file dasar, terus editing serta fungsi penghasilan dokumen pada penambahan yang pertama, kemudian editing dan kemampuan penghasilan dokumen yang lebih canggih pada pengembangan kedua, kemudian pengecekan spelling dan data bahasa dapat pada penambahan yang ketiga, serta kemampuan pengaturan halaman tingkat lanjut pada tahap pertambahan keempat. Nah, di sini harus dicatat bahwa aliran proses untuk berbagai pertambahan tersebut dapat menggabungkan paradigma prototype. Oke, selanjutnya sub B, yaitu karakteristik incremental model, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Putra Sanjaya. Silakan, Sanjaya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sub B, itu karakteristik incremental model. Yang pertama, ada kebutuhan user menjadi prioritas tertinggi dimasukkan dalam awal increment. Yang kedua, merupakan kombinasi dari waterfall model, yaitu dengan melakukan tahap-tahap waterfall model secara interaktif.
Yang ketiga ada hasil atau produk dari iterasi atau inkremen menjadi dasar perbaikan untuk iterasi atau inkremen. Demikian seterusnya hingga produk dianggap sempurna. Yang keempat, model ini cocok jika anggota tim pengembang perangkat lunak sangat terbatas dan proyek yang dikerjakan berukuran kecil, tidak lebih dari 200.000 baris coding. Yang kelima, mampu mengakomodasi perubahan secara fleksibel. Yang keenam, produk yang dihasilkan pada inkremen pertama bukanlah prototipe, tetapi merupakan produk yang sudah bisa berfungsi dengan spesifikasi dasar. Yang ketujuh, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil inkremen. Kemudian, yang C, tahap dalam incremental model. Yang pertama ada requirement. Proses tahapan awal yang dilakukan pada model itu adalah penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan. Yang kedua, ada specification, adalah proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya. Yang ketiga ada arsitektur desain. Tahap selanjutnya perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya. Yang keempat ada kode. Setelah melakukan proses desain, selanjutnya adalah pengkodean. Yang kelima ada tes. Itu merupakan tahap pengujian dalam model ini. Untuk sub selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Supriyana. Silakan. Silakan Supriyana, lanjut. Oke, saya akan menjelaskan kelebihan dari incremental model. Yaitu ada beberapa kelebihan, yaitu adanya pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun, contoh pemasukan data karyawan, dan klien biasanya perlahan-lahan menggunakan produk bagian per bagian, memaksimalkan pengembalian model interface konsumen, memberikan kualitas produk operasional pada setiap tahap, tetapi hanya satu memenuhi persyaratan dari klien. Risikonya yaitu kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah, walaupun masalah dapat diterapkan pada beberapa inkremen biasa saja. Beberapa inkremen diserahkan dengan sukses kepada pelanggan dan mampu menjalankan manajemen yang sederhana. Produk yang dihasilkan semakin lama semakin lengkap hingga versi akhir dari sebuah produk akan dianggap paling lengkap dan sempurna karena mengalami perbaikan yang berkesambungan. Dan adanya kekurangan dari incremental model, yaitu incremental harus relatif lebih kecil, tidak lebih dari 20 baris kode, dan setiap inkremen harus menyediakan sebagian dari fungsional sistem. Dan adanya kesulitan untuk memetakan persyaratan pelanggan pada inkremen dengan ukuran yang benar. Butuh waktu yang relatif lebih lama untuk menghasilkan produk yang lengkap. Kemungkinan tiap bagian tidak dapat diintegrasikan. Harus open agreement setiap tambahan yang dibangun harus dimasukkan ke dalam struktur yang ada
tanpa menurunkan kualitas dari yang telah dibangun sistem tersebut sampai saat ini. Kemungkinan setiap bagian tidak dapat diintegrasikan, mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana sertifikasi masing-masing hasil internet. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Michael. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan sub berikutnya. Sub F, kendala yang sering dihadapi dalam increment ini. Kendala yang sering terjadi adalah sulitnya memetakan kebutuhan users atau konsumen ke dalam rencana spesifikasi masing-masing dari hasil increment. Hal ini dipicu karena seringkali user sulit menentukan kebutuhannya sendiri secara jelas. Dan karena model ini melakukan pendekatan secara unit atau sekuensial, maka ketika suatu tahap terhambat, tahap selanjutnya tidak dapat dikerjakan dengan baik. Dan itu juga menjadi salah satu kekurangan dari model ini. Selanjutnya contoh studi kasusnya di sini ada dalam sebuah software adanya sebuah graphical user interface akan jauh lebih memudahkan pengguna software untuk berinteraksi dengan software dikarenakan tampilan GUI akan jauh lebih meminimalkan kesalahan pengguna dari user daripada aplikasi yang berbasis konsol. Selain itu, aplikasi yang menggunakan GUI akan jauh lebih menarik dan user friendly daripada aplikasi yang berbasis konsol. Aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi yang akan dijadikan pada perangkat mobile atau handphone, karena memang aplikasi mobile banking lebih ditujukan untuk mengimbangi mobilitas seseorang dengan tetap dapat melaksanakan aktivitas perbankan. Aplikasi di sini bukanlah aplikasi besar yang berlevel enterprise, sehingga baris kodenya juga tidak terlalu banyak. Software yang nantinya dikembangkan haruslah memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya ada aplikasi tidak membutuhkan resource yang besar, dapat berjalan di perangkat mobile, kecepatan proses transaksi haruslah cepat, aplikasi nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk mengimbangi kebutuhan pengguna software. Sub selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Supiani. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat kami ambil dalam incremental model ini merupakan salah satu software energik yang menggabungkan elemen-elemen model elemen-elemen model sekuensial linear yang diimplementasikan secara berulang dengan filosofi prototipe interaktif. Karena sifat perubahan fleksibel, maka produk yang dihasilkan semakin lama semakin lengkap, hingga versi akhir dari sebuah produk akan dianggap paling lengkap dari kesempurnaan yang dapat mengalami perbaikan atau keseimbangan. Hanya saja untuk menghasilkan produk yang lengkap memerlukan waktu yang cukup lama pada tiap akhirnya dan akan menghasilkan kepuasan bagi pengguna user. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Seperti itulah presentasi dari kelompok kami membahas tentang incremental model. Karena ini bersifat virtual ya, jelas pasti tidak akan ada yang bertanya. Jadi kami tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.